Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Alia Putri Zailani, Farhan Mustafa, Inka Salum Salsabila, Muhammad Abdul Malik Padulo, dan saya Safira Anisa. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Implementasi Jaringan Komputer menggunakan VLSM, VLAN, dan routing pada simulasi paket research. Next. Di slide ini kami menjelaskan mengenai alasan dibuatnya jaringan tersebut. Pertama kita bahas bagian masalahnya, misalnya terdapat sebuah perusahaan yang memiliki beberapa divisi, masing-masing divisi membutuhkan jaringan komputer agar proses pekerjaan dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Namun apabila seluruh perangkat menggunakan satu jaringan yang sama tanpa adanya pembagian, maka pengelolaan jaringan akan menjadi lebih sulit. Selain itu, keamanan data juga menjadi kurang baik karena seluruh pengguna berada dalam satu jaringan yang sama. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu solusi agar jaringan menjadi lebih terstruktur. Solusi yang kami gunakan adalah mengimplementasikan tiga konsep utama, yaitu VLSM untuk pembagian alamat IP secara efisien, VLAN untuk memisahkan jaringan berdasarkan divisi, dan routing agar seluruh VLAN tetap dapat saling berkomunikasi. Dengan kombinasi ketiga metode tersebut, jaringan menjadi lebih rapi, efisien, mudah dikelola, dan memiliki keamanan yang lebih baik. Next. Selanjutnya adalah tujuan dari proyek yang kami buat. Tujuan pertama yaitu mendesain topologi jaringan perusahaan yang sesuai dengan kebutuhan. Tujuan kedua yaitu mengimplementasikan VLAN pada setiap divisi sehingga setiap divisi memiliki jaringan yang terpisah. Selanjutnya kami melakukan pembagian alamat IP menggunakan metode VLSM agar pengguna IP menjadi lebih efisien dan tidak banyak alamat yang terbuang. Kemudian seluruh jaringan dihubungkan menggunakan routing, sehingga walaupun setiap divisi berada pada subnet yang berbeda, seluruh perangkat tetap dapat saling berkomunikasi. Dan tujuan terakhir adalah melakukan pengujian komunikasi antar perangkat maupun layanan server untuk memastikan bahwa jaringan telah berjalan dengan baik. Next. Selanjutnya kita masuk ke desain topologi jaringan. Topologi yang kami buat terdiri dari tiga gedung yang saling terhubung menggunakan router. Setiap gedung memiliki switch yang berfungsi menghubungkan komputer-komputer pada masing-masing divisi. Kemudian pembagian setiap divisi menggunakan VLAN, sehingga setiap divisi memiliki jaringan yang terpisah meskipun masih berada pada switch yang sama. Selain itu, terdapat sebuah server yang berfungsi menyediakan layanan jaringan seperti DNS dan HTTP, sehingga seluruh pengguna dapat mengakses layanan tersebut melalui proses routing. Secara keseluruhan, perangkat yang digunakan terdiri dari router sebagai penghubung antar jaringan, switch sebagai penghubung perangkat dalam satu LAN, PC pada masing-masing divisi sebagai klien, dan server sebagai penyedia layanan jaringan. Dengan topologi seperti ini, komunikasi antar gedung tetap dapat dilakukan melalui proses routing. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai VLSM atau Variable Length Subnet Mask. VLSM merupakan teknik subnetting yang memungkinkan setiap subnet memiliki ukuran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan jumlah host. Artinya, tidak semua jaringan harus menggunakan subnet dengan ukuran yang sama. Sebagai contoh, apabila terdapat divisi yang membutuhkan banyak komputer, maka subnet yang diberikan akan lebih besar. Sebaliknya, apabila suatu divisi hanya memiliki sedikit perangkat, maka subnet yang digunakan juga cukup berukuran kecil. Dengan metode ini, penggunaan alamat IP menjadi lebih efisien karena setiap subnet hanya memperoleh jumlah alamat yang benar-benar dibutuhkan. Keuntungan dari VLSM adalah mengurangi pemborosan alamat IP, mempermudah pengelolaan jaringan, serta memberikan fleksibilitas apabila suatu saat dilakukan pengembangan jaringan. Oleh karena itu, VLSM menjadi salah satu metode subnetting yang banyak digunakan dalam perancangan jaringan berskala menengah maupun besar. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah perhitungan FLSM. Yang pertama itu tahapan perhitungan dilakukan dengan 7 langkah. Yang satu ada mengidentifikasi jumlah host setiap divisi. Yang kedua ada mengurutkan kebutuhan host dari yang terbesar ke terkecil. Yang ketiga ada menentukan subnet max masing-masing jaringan. Yang keempat ada menentukan network ID-nya. Lalu yang kelima ada menentukan first host-nya. Yang keenam ada menentukan last host-nya. Dan yang ketujuh menentukan broadcast address-nya. Dengan kita menggunakan metode ini, tiap subnet akan memperoleh alamat IP yang sesuai kebutuhan tanpa membuang banyak alamat IP. Next. Oke, di sini ada detail kalkulasi LTFM.
Blok alamat IP yang kami gunakan adalah 10.2.0.0/16. Alokasi subnet dilakukan berdasarkan dari yang terbesar ke terkecil agar penggunaan alamat IP dapat lebih efisien. Untuk perhitungannya, kami mulai dari subnet divisi G dengan kebutuhan host yaitu 51 host, lalu perhitungannya adalah 2/6 dikurang 2 sama dengan 62 host, dengan usability-nya lebih dari sama dengan 51 dan prefix yang dipilih adalah /26 dengan subnet max-nya adalah 255.255.255.192 dengan network address-nya adalah 10.2.0.0 dengan usable address range-nya adalah 10.2.0.1 sampai dengan 10.2.0.62 dengan broadcast address-nya adalah 10.2.0.63. Lalu kami lanjut ke perhitungan subnet divisi B dengan kebutuhan host-nya ada 44 host dengan perhitungannya 2/6 dikurang 2 sama dengan 62 host, usable lebih dari sama dengan 44 dengan prefix yang dipilih adalah /26 dengan subnet max-nya adalah 255.255.255.192 dengan network address-nya adalah 10.2.0.4 dengan usable address range-nya adalah 10.2.0.65 sampai 10.2.0126 dengan broadcast address-nya 10.2.0.127. Lalu kita lanjut ke perhitungan subnet divisi C dengan hasil 18 host dengan perhitungan dengan rumus yang sama dengan menghasilkan 30 host usable lebih dari sama dengan 18 dengan prefix yang dipilih adalah /27 dengan subnet max 255.255.255.224 dengan network address-nya 10.2.0.128 dengan usable address range-nya adalah 10.2.0.129 sampai dengan 10.2.0.158 dengan broadcast address-nya 10.2.0.199. Oke, slide selanjutnya. Next. Oke, di sini kami akan menghitung untuk subnet divisi A, subnet server, dan subnet P2 antar router. Untuk subnet divisi A, masih menggunakan rumus yang sama untuk kebutuhan hostnya menghasilkan 11 host dan perhitungannya 2/4 dikurang 2 sama dengan 14 host usable lebih dari sama dengan 11 dengan prefix yang dipilih adalah /28 dengan subnet max-nya adalah 255.255.255.240 dengan network address-nya adalah 10.2.0.160 usable address range-nya adalah 10.2.0161 sampai dengan 10.2.0.174 dengan broadcast address sama dengan 10.2.0.175 dengan subnet server-nya digunakan untuk server dengan interface router gedung 3 dan pada perancangan ini digunakan subnet /29 sehingga tersedia cadangan alamat IP apabila terdapat penambahan layanan server di masa mendatang dengan perhitungan 2/3 dikurang 2 sama dengan 6 dengan host usable yang dipilih adalah /29 dengan subnet max-nya adalah 255.255.255.248 dengan network address-nya adalah 10.2.0.176 dengan usable address range-nya adalah 10.2.0.177 sampai 10.2.0182 dengan broadcast address-nya 10.2.0.183. Lanjut untuk subnet P2 di antar router, kita menggunakan router G1 sampai G3 dengan kebutuhan IP-nya itu 2 IP dengan menghitung rumusnya 2/2 dikurang 2 sama dengan 2 dengan prefix sama dengan /30 network-nya 10.2.0.184 dengan usable-nya itu 10.2.0.185 sampai dengan 10.2.0.187 dengan broadcast-nya itu 10.2.0.187 untuk router G2 sampai G3 dengan kebutuhan 2 IP untuk perhitungannya menghasilkan 2 dan prefix-nya menghasilkan /30 dengan network-nya itu 10.2.0.188 dengan usable-nya itu 10.2.0.189 sampai 10.2.0.190 dengan broadcast address-nya itu 10.2.0191 dan subnet P2P-nya itu router gedung 3 sampai router internet. Oke, next. Oke, di sini ada hasil pengujian ping dari divisi A ke divisi B, divisi A ke divisi C, dan divisi A ke divisi D. Untuk hasil ping menunjukkan seluruh paket berhasil dikirim tanpa adanya paket loss, yang berarti koneksinya antara divisi A dan divisi B telah berhasil melalui proses routing, dan komunikasi pun berhasil dilakukan karena router telah memiliki informasi routing menuju jaringan divisi C, sehingga tidak ditentukan kegagalan pada pengiriman paket, dan hasil pengujian menunjukkan perangkat pada divisi A dapat menjangkau divisi D.
Hal ini menunjukkan konfigurasi FLAN dan routing berjalan dengan baik, sehingga server berhasil diakses dari divisi A, yang berarti konfigurasi gateway routing dan IP address telah benar. Next. Selanjutnya, untuk hasil pengujian ping di divisi B dengan ping tes 1, ping tes 2, dan ping tes 3, seluruh hasil ping berhasil menunjukkan telah terhubung dengan baik ke jaringan lain maupun ke jaringan server. Next. Di sini ada hasil pengujian ping dari divisi C dan divisi D. Untuk divisi C, semua paket dapat diterima dengan baik sehingga komunikasi antar subnet berjalan normal, routing berhasil menghubungkan seluruh jaringan, dan untuk divisi D tidak ada ditemukannya paket loss atau yang gagal. Hal ini membuktikan seluruh perangkat telah berkomunikasi meskipun berada pada jaringan yang berbeda. Oke. Untuk selanjutnya, ya akan dibacakan oleh rekan saya, dipersilakan. Nah, di sini pada routing table terlihat router berhasil mengenali jaringan yang terhubung langsung dan menerima informasi root melalui RIP. Ini membuktikan proses routing antar jaringan telah berhasil dikonfigurasi. Next. Nah, kemudian pada pengujian web browser menunjukkan seluruh PC berhasil mengakses website pada server. Artinya, layanan DNS, HTTP, dan routing bekerja dengan baik sehingga halaman web dapat ditampilkan. Next. Nah, kemudian pada tahap ini dilakukan pengujian DNS menggunakan perintah nslookup. Hasilnya menunjukkan nama domain berhasil diterjemahkan menjadi alamat IP server, sehingga browser dapat terhubung ke website yang dituju. Next. Kemudian setelah proses konfigurasi selesai, langkah berikutnya akan melakukan pengujian untuk memastikan jaringan berfungsi dengan baik. Untuk penjelasan hasil pengujiannya, saya persilahkan Farhan. Oke, baik. Yang selanjutnya ini ada infrastruktur routing table ya, yang dimana pada slide ini sebenarnya memperlihatkan bahwa setiap router di topologi jaringan sudah mengetahui jalur masing-masing untuk menuju ke semua segmennya gitu. Jadi adanya table routing ini untuk memastikan paket data yang dikirim bisa langsung diteruskan ke subnet tujuan tanpa hambatan atau bisa salah alamat gitu. Nah, 3 gambar berikut ini merupakan bukti untuk pengecekan table routing langsung dari perangkat perangkat router yang kami konfigurasikan seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada infrastruktur MAC address table ya, di mana pada slide ini MAC address table ini membuktikan bahwa switch-nya di dalam topologi sudah berhasil mempelajari dan mencatat MAC address-nya dari setiap perangkat yang terhubung mulai dari PC dan lain-lain. Nah, data ini dicatat kemudian secara dinamis lengkap dengan keterangan VLAN dan port fisik yang digunakan oleh masing-masing komputer. Nah, dengan adanya pemetaan ini maksudnya maka pengiriman data oleh switch tadi bisa diteruskan secara langsung dan spesifik ke mesin tujuan. Boleh di next slide-nya. Nah, ini sama ya, cuman di zoom. Sebenarnya hal ini memastikan proses komunikasinya menjadi lebih efisien begitu. Berjalan jauh lebih efisien. Nah, seperti yang ditunjukkan pada gabungan gambar output-nya, ini pada CLI switch-nya ya. Oke, boleh di next slide selanjutnya. Yang selanjutnya itu ARP table ya. Nah, pada ARP table ini sebenarnya fungsi table ini adalah pemetaan IP address yang disandingkan dengan MAC address perangkatnya, di mana ketika sebuah komputer ingin mengirim data seperti itu di jaringan lokalnya, sistem akan menggunakan ARP untuk mencari tahu MAC address-nya melalui IP yang dituju gitu. Jadi pakai data yang terkirim ke mesin yang ditujuan itu bisa tepat seperti itu ya. Nah, di gambar ini sendiri menunjukkan bahwa pengecekan tabel IRP-nya sudah berjalan dengan baik ya melalui command prompt yang ada di setiap PC-nya melalui CLI pada router. Mungkin selanjutnya boleh di next. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis protokol aplikasi DNS dan HTTP. Yang pertama itu ada protokol DNS.
Nah, ketika pengguna ini mengetik alamat website, komputer terlebih dahulu mengirim permintaan DNS, lalu DNS mengubah nama domain menjadi alamat IP server sehingga browser dapat terhubung ke server tujuan. Lalu untuk protokol HTTP sendiri, setelah memperoleh alamat IP dari DNS, browser ini mengirim HTTP request menuju server. Lalu server kemudian memberikan HTTP response berupa halaman web yang ditampilkan kepada pengguna. Nah, lalu ada analisis protokol transport, yaitu ODP versus TCP. Untuk UDP ini merupakan protokol transport yang mengirim data tanpa melakukan pengecekan koneksi terlebih dahulu. Keunggulannya adalah proses pengiriman lebih cepat, namun tidak menjamin seluruh paket diterima. Lalu untuk TCP ini merupakan protokol transport yang memastikan seluruh data diterima dengan benar melalui proses three-way handshake, acknowledgement, retransmission apabila terjadi kehilangan paket. Karena mekanisme tersebut, TCP lebih andal dibanding UDP untuk layanan seperti web dan file transfer. Lalu yang terakhir untuk kesimpulan. Nah, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa seluruh topologi jaringan berhasil diimplementasikan sesuai dengan perancangan. Lalu pembagian alamat IP menggunakan VLSM membuat penggunaan IP lebih efisien, dan VLAN juga berhasil memisahkan jaringan setiap divisi. Nah, untuk routing memungkinkan komunikasi antar subnet berjalan dengan baik. Lalu untuk seluruh pengujian ping, DNS, HTTP, ARP, TCP, dan UDP menunjukkan konfigurasi jaringan telah bekerja sesuai yang diharapkan. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.